Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi bersama aku Nada Amalia. Jadi ini masih berhubungan banget sama pembahasan kita di video terakhir. Kali ini aku akan menjelaskan lagi cara perhitungan dan pembuatan informasi nilai gizi yang lebih detail dan bukan hanya pada produk UMKM, tapi juga pada produk pangan olahan industri. Oke, langsung aja untuk kali ini produk pangan industri yang akan kita pilih sebagai contoh adalah es krim vanila. Pedoman regulasi yang kita gunakan adalah Per BPOM nomor 22 tahun 2019 tentang informasi nilai gizi pada label pangan olahan. Untuk mempercepat perhitungan kali ini, kita memakai Microsoft Excel ya guys. Oke, komposisi kimia dari es krim vanila bisa kita dapatkan dari Food Data Central di website resmi USDA. Nah, untuk kategori produk es krim, takaran saji yang ditetapkan dalam Per BPOM nomor 22 tahun 2019 sebesar 50-100 gram. Dimana jika misalnya kita pilih takaran saji untuk es krim adalah 60 gram, dengan berat bersih satu kemasan adalah 100 gram, maka jumlah sajian per kemasannya adalah 100 gram dibagi dengan 60 gram sama dengan 1,67 yang jika dibulatkan menjadi 2. Artinya untuk produk es krim kita mempunyai 2 sajian per kemasan, dengan kata lain dapat dikonsumsi sebanyak 2 kali per kemasan. Selanjutnya, kita harus masukkan informasi komponen gizi per 100 gram dari website USDA ke dalam Microsoft Excel terlebih dahulu. Bisa dilihat untuk komponen gizi yang wajib dicantumkan seperti energi total, lemak jenuh, dan sebagainya. Aku kasih warna merah di sini. Sedangkan yang tidak wajib seperti vitamin dan mineral atau yang wajib dengan persyaratan tertentu seperti kolesterol, aku kasih warna orange ya. Jika sudah, selanjutnya kita konversi nilai komponen gizi per 100 gram menjadi per takaran saji produk atau per 60 gram dengan rumus 60 per 100 dikalikan nilai komponen gizi per 100 gramnya. Setelah mendapatkan hasil persaji, selanjutnya dilakukan pembulatan sesuai ketentuan hingga didapatkan hasil pembulatan sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan mencoba menghitung kalori untuk energi secara manual dengan mengalihkan nilai gizi lemak total per saji dikalikan 9 kilokalori, nilai protein per saji dikalikan 4 kilokalori, dan nilai karbohidrat total dikalikan 4 kilokalori. Setelah itu jumlahnya kita bandingkan dengan hasil perhitungan energi per 100 gram dari website USDA sebelumnya. Dan hasilnya ternyata sama ya, artinya perhitungan kita sudah benar. Berikutnya kita harus masukkan acuan label gizi untuk masing-masing komponen gizi yang bisa kita dapatkan dalam Per KBPOM nomor 9 tahun 2016. Oke, setelah kita masukkan semuanya, selanjutnya kita hitung persentase AKG dengan menggunakan rumus nilai komponen gizi per takaran saji dibagi dengan ALG lalu dikalikan 100. Nah, untuk gula dan energi tidak perlu dihitung persentase AKG-nya karena dalam ING cukup dicantumkan dalam satuan gram untuk gula dan kilokalori untuk energi. Setelah didapatkan nilai persentase AKG, selanjutnya dilakukan pembulatan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuannya, untuk vitamin C ternyata persentase AKG-nya kurang dari 2%, sehingga tidak eligible untuk dicantumkan dalam ING. Setelah didapatkan semua data yang diperlukan, selanjutnya kita bisa memasukkan data tersebut ke dalam format ING yang telah disediakan dalam peraturan ini. Untuk kemasan dengan luas permukaan label lebih dari 100 cm persegi, kita bisa menggunakan format vertikal sebagai berikut. Di mana bisa kita lihat, di bagian pertama terdapat tulisan informasi nilai gizi, takaran saji, jumlah sajian per kemasan, dan juga nilai energi total. Lalu di bagian 2 terdapat nilai untuk masing-masing komponen gizi dalam satuan gram atau miligram dan persen AKG-nya, kecuali gula dan kalsium yang hanya dalam bentuk persen AKG. Di bagian ketiga ada catatan kaki yang memuat keterangan bahwa persen AKG dihitung berdasarkan kebutuhan energi satu orang per hari secara umum, yaitu sebesar 2150 kilokalori. Selanjutnya kita akan mencoba menghitung ING pada produk UMKM, yaitu keripik pisang manis. Seperti di video sebelumnya, dalam perhitungan ING produk UMKM, semua data yang dibutuhkan sudah ada dalam Per BPOM nomor 16 tahun 2020 tentang pencantuman informasi nilai gizi untuk UMKM. Pada peraturan tersebut juga dapat dilihat ketentuan takaran saji untuk produk keripik pisang manis sebesar 20-40 gram. Sehingga misalnya dipilih takaran saji untuk keripik pisang sebesar 20 gram dengan berat bersih satu kemasan adalah 100 gram, maka jumlah sajian per kemasannya adalah 5. Untuk perhitungan ING pada produk UMKM sebenarnya hampir sama dengan produk industri besar, di mana pada UMKM nilai kandungan gizi per 100 gram untuk produk pangan tertentu bisa kita dapatkan semuanya di lampiran peraturan ini. Komponen gizi yang dicantumkan hanya yang wajib saja. Setelah itu, nilai gizi per 100 gram dikonversi menjadi per saji 20 gram dengan rumus yang sama. Kemudian dilakukan pembulatan sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti sebelumnya, di sini kita juga akan membuktikan nilai kalori jika dihitung per komponen gizi dengan nilai kalori jika dikonversi secara langsung dari energi per 100 gram, dan ternyata didapatkan hasil yang sama. Selanjutnya, dimasukkan nilai acuan label gizi untuk umum pada masing-masing komponen gizi. Berikutnya, dilakukan perhitungan persen AKG dengan rumus yang sama untuk setiap komponen gizi kecuali gula dan energi. Hasilnya kemudian dilakukan pembulatan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Data yang diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam format ING yang telah ditentukan. Sama seperti sebelumnya, untuk kemasan dengan luas permukaan label lebih dari 100 cm persegi, maka menggunakan format vertikal seperti ini.
Oke guys, setelah tahu cara menghitung informasi nilai gizi, seharusnya kita juga tahu apa sih fungsi dari informasi nilai gizi itu. Nah, fungsi dari ING adalah sebagai panduan untuk kita dalam memilih produk makanan atau minuman yang akan kita beli. Hal ini sangat bermanfaat, terutama bagi orang-orang yang sedang dalam kondisi medis atau sedang membatasi asupan kalori setiap harinya. Perlu diingat juga, setiap label informasi nilai gizi itu merepresentasikan kandungan nutrisi untuk satu sajian ya, bukan satu kemasan. Hal yang tidak kalah penting adalah memperhatikan jumlah sajian per kemasan, di mana satu kemasan makanan biasanya memiliki lebih dari satu sajian. Jumlah sajian per kemasan menunjukkan jumlah takaran saji yang terdapat dalam satu kemasan makanan. Misalnya suatu makanan kemasan memiliki keterangan 5 sajian per kemasan. Itu artinya setiap satu kemasan dapat dibagi menjadi 5 sajian atau sebaiknya dikonsumsi sebanyak 5 kali. Hal ini telah disesuaikan dengan kecukupan gizi tiap orang perharinya. Sehingga jika kita menghabiskan produk tersebut dalam satu kali makan, maka yang terjadi adalah kelebihan zat gizi yang tidak seharusnya atau ketidakseimbangan gizi. Jadi sebaiknya kita mengikuti aturan jumlah sajian per kemasan ya teman-teman. So that's it, tambahan pengetahuan tentang informasi nilai gizi pada produk UMKM dan industri besar. Don't forget to like my video, and bye! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.